masalah klasik di ASN. Karena saya menyatakannya ada sejumlah oknum ASN yang terlalu kegenitan gitu loh. Tapi ini kalau lihat sejarahnya, Atau jaga posisi ini? ya sejarahnya karena di masa lalu, di masa rezim Soeharto, itu partai yang kekuatan politik yang berkuasa menggunakan istilah ABG, kekuatan mesin politiknya, AMRI, birokrasi, dan Golkar. Nah, AMRI atau TNI Polri sudah kembali ke barak. Lalu partai Golkar sudah menjadi partai dan tidak ada urusan lagi dengan ini. Cuma yang birokrasi ini, makanya di zaman dulu birokrasi itu digemukkan karena menjadi mesin politik. Nah, rupanya kebiasaan ini berlanjut oleh oknum-oknum, entah itu top down atau memang kegenitannya sendiri gitu loh. Nah, ini juga bagian dari penting juga ke BKD-nya juga. BKD-nya bagaimana? Badan Kepegawaian Daerahnya bagaimana dan menyikapi juga sekdanya. Ya, semoga sekda dan BKD juga nggak masuk angin untuk kegenitan politik semacam ini. Karena jangan sampai ini justru ASN yang bukannya menunjang KPU dan Bawaslu malah mengganggu kinerja KPU dan Bawaslu. Tapi salah satu yang perlu juga diperkuat adalah mengenai sosialisasi. Memang ASN ini ada dilematis juga. Kalau saya sih pinginnya ASN dicabut aja hak memilihnya, sama dengan TNI Polri karena dia adalah aparatur negara. Nah, tapi untuk jangka yang saat ini adalah bagaimana keketatan juga melibatkan juga media massa, melibatkan juga masyarakat, itu bagaimana kita melihat ASN itu jangan dibiarkan. Jadi ada dua fenomena yang muncul, di tekanan pimpinan atau dia kegenitan dia karena ada maksud tertentu jaga posisi atau minta promosi dan segala macam. Nah, ini yang menjadi catatan, dan juga ASN juga disebarkan kepada masyarakat apa saja yang boleh ASN lakukan, apa yang tidak boleh. Nah, ini dalam rangka membantu Bawaslu dan juga KPU tentunya mengawasi hal-hal semacam ini. Lalu fenomena klasik lagi yang terjadi dari zaman dulu adalah penggunaan fasilitas publik yang sebetulnya itu ada zona pemerintah, milik pemerintah. Nah, itu juga jadi kacau. Kita belum lagi masuk lagi, Bung Ketua, ketika dipaku-paku di pohon segala macam itu belum lagi, kita belum bercerita itu. Itu kan silakan aktivis lingkungan bercerita menanggapinya. Tapi yang betul itu kayak misalnya di ruang zona pemerintah itu dengan teknik-teknik terselubung, ya buat saya sih agak norak gitu loh. Kita sama-sama makan bangku sekolahan gitu, arah dan tujuannya gitu. Nah, jadi ini memang kita mesti dukung penuh, khususnya Bung Roy dan kawan-kawan media massa juga, teman-teman itu betul tadi diperkuat juga di mananya namanya pengawasan masyarakatnya juga. Itu pengawasan partisipatif ini. Partisipatif lah itu. Jadi yang paling salah satu langkah proaktif dan antisipatifnya adalah sudah dilakukan, tapi diperkuat saja sosialisasi mana yang ASN boleh lakukan, mana yang tidak. Lalu mengenai tadi juga mulai dari baliho, billboard sih biasanya lebih tertib ya. Kalau billboard, baliho, spanduk dan apapun namanya, ya itu coba diberi pengertian juga kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Sekda dengan BKD untuk menindaklanjuti, dalam arti nomor satu mereka membantu sosialisasi dulu gitu loh, sosialisasi dulu, lalu mereka juga ikut mengingatkan, dan mengingatkan itu secara berkala gitu, tidak ya saya udah pernah ngingetin, ya enggak, secara berkala supaya kita makin ingat dan terus dianggap kerja Bawaslu itu yang kalau sukses ketika tidak ada temuan, itu tidak ada pelanggaran. Nah, itu sukses. Nah,